Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa iman yang dimuliakan Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada malam ini, pertemuan yang mudah-mudahan senantiasa menambah kuat iman kita, menambah baik amal kita, secara khusus berkenaan dengan ibadah di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan dengan semakin baiknya amal kita menjadi satu dari sekian banyak ciri diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah untuk tema kajian kita pada malam ini bersama guru kita semua akan membahas berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban kita tahun ini adalah ibadah kurban terbaik kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan bagian terbaik di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatu iman, karena waktu semakin malam, kita akan lanjutkan malam ini kajian bersama guru kita semua, Ustaz Amin. Kepadanya disilakan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha, al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan guru kita Ustaz Yoyo dan para sesepuh, tak lupa Ustadaan dan para ketua serta jajaran tashkil, PD hingga PJ Persis dan otonom di Kota Banjar, juga lembaga-lembaga pendukung, PZU, Ikatan Pelajar Putra Putri, pimpinan dan Dewan Asatid Pesantren Persis Kota Banjar. Alhamdulillah atas kudrah iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kota Banjar. Baik Bapak Ibu yang bisa hadir secara langsung di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Persis Banjar Media, Facebook Ibnu Hajar Media, dan Sigabah. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kajian di bulan yang lalu absen sejenak masa karena padatnya tugas dari para orang tua dan guru di Dewan Hizbah dalam suksesi sidang terakhir penyerta muktamar, yang insya Allah nanti ke depan kita akan bedah oleh hasil sidangnya sekitar 12 keputusan, yang demikian menjadi akhir dari perjalanan Dewan Hizbah, terutama di periode Kiai Haji Aceng Zakaria sebagai ketua umum
dan Kiai Haji Muhammad Romli sebagai Ketua Dewan Hizbah periode 2015-2022. Dan untuk bulan ini, seperti yang telah kita maklumi Bapak Ibu, bahwa bulan Zulhijjah termasuk di antara 4 bulan haram, 4 bulan terhormat bersama Zulqa'dah, Muharram dan bulan Rajab. Demikian sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, yang kemudian dirinci oleh Rasulullah di dalam khutbah wada di haji pelaksanaan haji terakhir tahun 10 Hijriah, terutama khutbah di hari-hari tasyrik. Di situ Nabi menyampaikan banyak hal. Konten khutbahnya panjang. Salah satu di antara cuplikan khutbahnya berkenaan dengan peredaran waktu, perhitungan jumlah kalender atau jumlah tahun, jumlah bulan. Kemudian juga Nabi menyinggung tentang 4 bulan yang haram dan beliau merinci nama-nama 4 bulan yang dimaksud. Kurang lebih cuplikan khutbahnya Bapak Ibu, dari sekian panjang saya nggak akan tampilkan secara keseluruhan. Kurang lebih beliau menyampaikan isi khutbah, inna zamana qadis tadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu kembali berputar kepada keadaan semula, yaitu pada hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Asana isna asyara syahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang terhormat. Salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Lantas para ulama menggali hikmah dan rahasia di balik 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan haram, sebagai bulan terhormat. Antara lain diwakili oleh Imam Ibnu Katsir bahwa penghormatan terhadap 4 bulan ini pada dasarnya berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Zulqa'dah adalah bulan keberangkatan. Zulhijjah bulan pelaksanaan. Muharram bulan kepulangan. Sementara Rajab adalah bulan keberangkatan dan kepulangan bagi kaum muslimin yang berdomisili paling jauh dari Mekah. Jadi pulang pergi ibadah haji itu 1 tahun. Berangkat dari Banjar 17 tahun, pulang 70 tahun. Nah, itulah di antara hikmah dan rahasia. 4 bulan dinyatakan sebagai bulan haram, bulan terhormat. Nah, sementara bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka Allah dan Rasulnya menyediakan beragam fasilitas ukhrawi dalam kerangka memelihara kemuliaan khususnya bulan Zulhijjah. Dan hal inilah yang coba dirangkum oleh Dewan Hizbah dalam kerangka memelihara kemuliaan bulan Zulhijjah, menyelamatkan
umat dalam berakidah, beribadah, dan bermuamalah. Sejak wadah ulama Persatuan Islam masih bernama Majelis Ulama, zaman Hasan dan kawan-kawan, hingga Dewan Hizbah hari ini generasi pelanjut, maka kurang lebih ada 11 permasalahan yang selalu ditanyakan oleh umat sehingga perlu direspon agar tercipta ketentraman, kenyamanan di dalam menunaikan ibadah, di dalam mengawal penghormatan terhadap bulan Zulhijjah ini. Inilah di antara contoh Bapak Ibu bagi kaum muslimin yang tanggal 1 Zulhijjahnya hari Jumat, tanggal 1 Juli, di antara syariat ibadah dalam kerangka pemuliaan, yaitu syariat tidak memotong rambut dan kuku. Dari tanggal 1 sampai hewan kurbannya disembelih. Dan inilah dalil yang cukup menguatkan bahwa tanggal ibadah tidak harus mengikuti Arab Saudi gitu. Saya ulangi Bapak Ibu, syariat tidak memotong rambut dan kuku dari tanggal 1 sampai hewan kurbannya disembelih. Dan ini menjadi dalil bahwa penanggalan ibadah tidak harus mengikuti Arab Saudi. Karena di hadisnya gini Bapak Ibu, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa aroda ahadukum an yudahhiya, dan salah seorang di antara kamu hendak berkurban, maka falyumsik min sya'arihi wa adfarihi, tahan, jangan memotong rambut dan kuku. Di sini Nabi menyatakan idza ra'aitum hilal, dan ini menjadi dalil bahwa mikot zamani dalam ibadah Dzulhijjah itu berdasarkan ru'yat masing-masing negeri. Kamu jadi entekieu jika penduduk Mekah melihat hilal gitu, kamu hei orang Banjar ibadah ikuti, tidak. Jika kalian tidak menjadikan acuan Mekah sebagai sentral penanggalan gitu. Nah, jadi inilah yang mendasari kita di dalam buku Dewan Hizbah itu adanya syariat tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, itu berkenaan dengan ketentuan atau mikot zamani dari tanggal 1 sampai kurbannya disembelih. Nah, syariat ini bukanlah syarat sah ibadah kurban. Tapi kata Nabi, fatilka tamamu udhiyatika, maka ini sebagai pelengkap ibadah kurbanmu. Nah, maka dalam konteks penanggalan tahun ini berarti dimulai Jumat dari tanggal 1 Juli. Sekiranya Bapak Ibu mau menyembelihnya di hari Idul Adha, nah nanti tanggal 10 hari Ahad, setelah hewan kurbannya disembelih, maka Bapak Ibu baru menyembelih kuku gitu, baru memotong rambut. Jika nanti ngambilnya mau ayam tasrik, karena di hadisnya hatta yudahya, maka nanti setelah disembelih di ayam tasrik barulah menggunting rambut atau kuku. Nah, ini sekali lagi dalam prakteknya di tahun ini bagi
kita yang bersatu Zulhijjah, hari Jumat tanggal 1 Juli, maka berlaku ketentuan mikot zamani ini sampai tanggal 10 di hari Ahad. Atau di Ayyamut Tasyrik 11 sampai 13 Juli. 2, yaitu saum yang disebut dengan saum Arafah. Karena kita mengambil tanggal 1-nya adalah Jumat 1 Juli, berarti saum Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Nah, ini juga perlu kita tegaskan supaya tidak menimbulkan kebingungan di umat ketika wukuf di Arab Saudi dengan jatuhnya hari saum kita tidak sama. Maka kemudian dilempar satu pemahaman wukuf di Arafah itu menjadi acuan. Orang di seluruh dunia harus ikut. Nah, tentu pandangan ini juga tidak tepat. Sebab ketika istilah hari Arafah dilihat dari latar belakang sejarah penamaan, tidak ada hubungan penamaan hari Arafah itu dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Sebab latar belakang tanggal 9 diberi nama hari Arafah itu berkenaan dengan mimpinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mimpi diperintah menyembelih Ismail. Begitu pagi harinya fa'arafa gitu. Nabi Ibrahim tahu bahwa perintah itu benar dari Tuhannya. Maka sejak itulah tanggal 9 Zulhijjah disebut Arafah. Jadi tidak ada hubungan dengan wukuf. Penamaan hari Arafah itu. Itu satu di antara yang melatar belakangi tanggal 9 Zulhijjah disebut Arafah, tidak ada kaitan dengan pelaksanaan wukuf. Kedua, catatan tarikh tasriknya. Sejarah perundang-undangan saum Arafah lebih dulu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Bersamaan dengan syariat saum Ramadan, kemudian Idul Fitri, pelaksanaan zakat fitrah, pelaksanaan Idul Adha, termasuk saum Arafah di sana itu sudah disyariatkan tahun kedua. Sementara ibadah haji, wukuf termasuk di dalamnya mulai disyariatkan tahun 6. Apalagi dalam pandangan Imam Ibnul Qayyim tahun 9. Jadi samemeh wukuf teh saum Arafah heula ti heula. Itulah dalil yang kedua bahwa saum Arafah tidak ada kemestian mengikuti standar wukuf karena pensyariatannya berbeda. Bahwa saum Arafah lebih dulu daripada daripada wukuf di Arafah. Kalau dalam bahasa kelakar kami, sekiranya tadi wukuf di Arafah jadi standar, pelaksanaan saum Arafah berarti hampir 4-7 tahun para sahabat Nabi saum Arafah batal. Karena waktu itu wukuf nage can aya. Itu diantara alasan. Karena itulah maka kembali kepada perhitungan idza ra'aitum hilala dzilhijjah, maka pelaksanaan saum kaum muslimin dimanapun pasti harus tanggal 9. Tapi tanggal 9 negeri setempat tak harus ada ketentuan sesuai dengan pelaksanaan wukuf Arafah. Jadi sasalapana gitu. Kapan kita saum? Tanggal 8. Kapan jamaah haji wukuf? Tanggal 8. Masing-masing tanggal 8. Sasalapana. Karena latar belakangnya juga tidak harus bertepatan. Itu diantara catatan yang kedua. Mikot zamani untuk saum
hari Sabtu 9 Zulhijjah. Bagi kita yang mengambil tanggal 1 hari Jumat, 1 Juli berarti 9 Juli. Kemudian untuk Idul Adha secara otomatis adalah hari berikutnya, yaitu hari Ahad 10 Zulhijjah bertepatan dengan 10 Juli. Yang ketiga, yang kelima takbiran. Takbiran Bapak Ibu di Idul Adha, interval waktunya lebih lama, durasinya lebih lama dibanding dengan takbiran Idul Fitri yang singkat. Kita tahu Idul Fitri itu mulai takbiran sejak keluar rumah sampai pelaksanaan Id setempat akan dimulai. Sementara untuk takbiran Idul Adha itu 5 hari. Dimulai sejak subuh tanggal 9 sampai berakhir asar tanggal 13. Jadi lebih panjang, Bu. Berarti selama 5 hari disyariatkan takbiran. Bapak Ibu selama 5 hari tong masak, tong ka pasar, dekul weh takbiran. Tentu tidak begitu. Maka silahkan diambil teknisnya. Yang penting tiap hari jangan kosong dari takbiran. Ini contoh teknis ya. Misalkan setelah sholat wajib, selesai wiridan. Kalau ada yang sunat rawatib, jangan dulu beranjak, jangan dulu bubar. Misalkan takbiran dulu 5 menit, silahkan. Itu diantara teknis. Yang penting sekali lagi, tidak boleh kosong setiap hari dari takbiran. Dan ini menjadi sunnah yang hampir mati di Indonesia. Hampir hilang. Kaum muslimin kebanyakan jarang mengetahui. Maka kita ada semangat untuk ihya'us sunnah. Menghidupkan kembali sunnah yang hampir mati. Yaitu takbiran di hari raya Idul Adha. Sekali lagi, tanggal 9, kalau kalender sekarang berarti sejak Sabtu. Setelah subuh berakhir hari Rabu, yaitu asar. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu menyembelih. Menyembelih seperti yang Nabi sabdakan yaumun nahar. Tanggal 10 wa ayamut tasyrik ba'dahu. Dan hari-hari tasyrik setelahnya. Dalam kalender sekarang berarti hari Ahad tanggal 10 berakhir waktunya itu Rabu sebelum maghrib. Mencitna karena setelah maghrib telah tanggal 14. Jadi menyembelihnya harus selesai sebelum maghrib, tapi urusan distribusi, urusan ngabagina bebas. Tetapi sekali lagi, waktu menyembelihnya ini sebelum maghrib harus selesai di tanggal 13 sebagai mikot zamani, hari terakhir. Nah itulah Bapak Ibu beberapa catatan dari buku Dewan Hizbah yang kita tarik dalam kondisi aktual, dilihat dari aspek mikot zamani, ketentuan waktu di kalender tahun sekarang, yang mudah-mudahan dengan penjelasan ini paling tidak kita yang terkadang dapat informasi kemudian menjadi ragu, sudah memilih tanggal 1 Jumat tapi Idul Adha yang Sabtu gitu. Ya Bapak Ibu sambil berkelakar, ari keur ustad mah mending 2 jadwalna gitu. Ngarah 2 amplopna gitu. Sabtu tadi ngahotiban, Ahad ngahotiban, double dah gitu. Ngan lamyak cereg, teu cereg. Lamyak bres, teu beres.
Sebab sekiranya saya mengambil tanggal 1-nya Jumat, lalu saya diminta khotib Sabtu, berarti saya melaksanakan Id bukan pada mikot zamaninya. Batal demi hukum. Yang kedua, karena saya mau tanggal 10 Idnya hari Ahad, tapi narima khutbah tanggal 8, berarti khutbah bari saum. Banyak Id bari saum Arafah gitu kan. Nah itulah diantara contoh. Jadi dibutuhkan konsistensi. Anda yang mengambil tanggal 1-nya Kamis, silahkan konsisten dengan mikot zamani itu. Tanpa harus saling mengcross gitu. Sama seperti Ikhwatu Iman yang hari ini ada di Mekah. Jamaah Persis yang ada di Mekah kan tidak boleh mengambil waktu piade gitu. Acara abdi mah jamaah Persis bade ngiring piade kan tidak boleh karena sedang berada di situ mengikuti waktu itu. Nah itu konsistensi itu yang dibutuhkan sekali lagi dalam kerangka, mohon maaf Bapak Ibu, apalagi ya maklum Kang Aan nuju rek tahun politik diturak tarik gitu kan. Urusan tadi ke Menteri Agama lah dan macam-macam gitu. Itu tentu tidak proporsional untuk membicarakan kaitan dengan mikot zamani ini. Nah Bapak Ibu sementara itu dulu dari 11 permasalahan sebagai contoh. Di dalam buku seputar Idul Adha dan Kurban karya Dewan Hizbah yang perlu saya hadirkan terutama berkenaan dengan mikot zamaninya. Untuk lebih menenteramkan, untuk tadi kenyamanan yang dalam bahasa orang tua agar genah merenah tur tumaninah dalam panduan Quran Sunnah paling tidak yang telah dihadirkan oleh Jam'iyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diberikan kekuatan. Bagi kita yang tahun ini kembali ada kemudahan untuk kurban, mudah-mudahan kurban kita menjadi yang makbulah, yang diterima oleh Allah karena menjaga keikhlasan dan ketakwaan serta taat terhadap aturan. Bagi Bapak Ibu yang tahun ini belum diberikan keleluasaan untuk kurban dengan saham, masih terbuka lebar untuk kurban dengan tenaga, untuk kurban dengan pikiran. Inilah yang diingatkan oleh orang tua dan guru kita. Teramat sayang sekiranya Idul Adha peluangnya menguap begitu saja tanpa ada nilai yang dapat kita ambil di balik peluang yang demikian berharga. Dan inilah yang Nabi contohkan. Ketika Nabi mau menyembelih kambing, maka para sahabat sibuk akan menempatkan diri di mana peluang pisurgaeunana dina peristiwa menyembelih itu. Maka seorang sahabat menghadap Nabi dengan mengatakan alaya dabhuha, biarlah saya yang menyembelihnya. Teboga saham, tapi bisa mencit. Sahabat yang lain tak tinggal dia menghadap Nabi dengan mengatakan alaya salhuha, biarlah saya nu nyisitna. Sahabat yang lain tak tinggal diam, datang menghadap Nabi, alaya tabhuha, biarlah saya jadi seksi konsumsina. Tinggal ibu, aya seksi mencit, aya seksi nyisit jeung nurunkeun daging, aya seksi konsumsi, tapi gas eueuh moal asa. Maka Nabi tahu masih ada peluang yang harus diambil. Maka Nabi mengambil peluang itu dengan mengatakan wa alaya jam'ul hatabi, biarlah saya yang mengumpulkan kayu bakarnya. Maka dari situlah Bapak Ibu, Idul Adha tong aya nu nganggur kadek. Lebar. Nanti Ibu tanggal 10 mawa besok datangan tiap panitia. Saur Ustad Amin teu meunang nganggur gitu. Ka panitia teh pan Ibu tong nganggur gitu. Cek panitia teh Bu, Ibu tiasa mencit.
Siap ku ibu mah begitu dipencit sapina wae kabur. Teu mampu cenah Ustad, ibu mah mampu naon atuh nyisit. Siap. Bolongna 50 gitu. Rugi bandar atuh gitu. Naon atuh nurunkeun daging. Komo bakatku hade ibu mah bersih pisan tulangna, asli we sayur tulang. Eueuhan pisan. Teu sanggup. Atuh ibu sanggup naon? Hayang pisurgaeun hari Idul Adha, ibu mah sanggup dahar jadilah gitu. Seksi dahar weh. Itulah di antara contoh betapa jangan sampai setiap peluang emas ini menguap, maka berkurbanlah dengan apa yang kita bisa lakukan supaya tetap segar dan mendarah daging pada diri kita masing-masing. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah di bulan-bulan ke depan 12 keputusan Dewan Hizbah itu nanti akan kita hadirkan secara bertahap untuk disosialisasikan. Saya kembalikan ke MC untuk menata karena waktu jua yang memisahkan kita. Atas nama hadirin kami haturkan jazakumullah khairan. Berikutnya kepada hadirin yang akan bertanya disilahkan. Menarik ya, ini sebenarnya diulang tiap tahun Ustaz penjelasan terkait dengan ini, tapi lagi-lagi rame lagi. Bahkan di terakhir tadi grup yang dikirimkan di grup itu yang berkenaan dengan fatwa saum Arafah harus tetap seperti di Mekah wukuf. Padahal kita sudah sampaikan lebih awal terkait dengan alasan dan ilmunya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang masih ada berkaitan dengan pertanyaan disilahkan. Sudah jelas kiranya ya ada zamani, ada makani terkait satu hal juga. Nabi pernah menyaksikan Idul Adha, setelah selesai mengimami, Nabi melihat ada yang sudah menyembelih kambing. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang menyembelih? Dan ada yang menyembelih, maka kata Nabi ganti sembelihannya dengan sembelihan yang lain. Itu berkaitan dengan zaman, belum waktunya menyembelih sudah disembelih. Maka silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan hal yang sudah disampaikan. Mangga Ketua PC Pataruman pada Ustadz Hiko disilakan. Majang. Siap. Kulit ya. Yang kedua terkait dengan saat ini kasus PMK berjumlah dengan hewan kurban yang terkena ya. Langsung ya. Jadi catatan yang pertama di buku Dewan Hizbah sudah ditegaskan bahwa tidak boleh menjual kulit, menjual bagian apapun dari hewan sebelum timbang terima dengan mustahik. Contoh, sekarang kan biasanya bandar kulit makan sok rajin tuh. Sebelum gak disembelih gitu sih, bandar tengis datang. Negosiasi dan sebagainya. Tidak boleh ada transaksi tentang kulit sebelum itu disembelih. Kalau sudah transaksi sebelum disembelih, maka di siratal mustaqim sapina eueuh kulitan. Jadi harus pastikan dulu ini hak siapa. Karena antara kulit, antara cokor jeung hulu tidak ada beda. Jangan dianaktirikan tanduk. Oke, protes. Jadi tetapkan dulu itu hak siapa. Kalau sudah ditetapkan hak siapa, maka bebas untuk dihadiahkan, untuk dijual, mau dipakai tadi kere, mau dipakai dorok-dok, terserah. Nah yang tidak boleh jual beli sebelum puguh milik saha. Itulah yang dimaksud oleh Rasul. Ketika Nabi bersabda, wala tabi'u luhumal hadyi atau hadiah wal adohi. Fakulu
watasodaku wastamti'u, semua khitab mitra dialognya ini semuanya adalah kurbani. Makan, sedekahkan, kere, ulah ngajual, semuanya adalah kurbani. Maka setelah timbang terima dengan mustahik, itu terserah mustahik mau diapakan, karena sudah bukan kurban lagi. Contoh, entah seorang direcah sakapling ewang geningan, anu leuwih mahal harga gasna sakapling ewang. Riweuh di kitu mah entos we ieu kulit keur asatid pasantren. Rek sabaraha urang terserah 10 urang. Sok pasikeun ku panitia teh tak kulitna. Ceuk mustahik teh. Riweuh atuh narima kulit mah. Entos saya pangajualkeun milik saya terserah. Jual we ku panitia teh. Ke artosna boleh, itu teknis. Karena sudah bukan kurban lagi. Nah itulah diantara contoh Dewan Hizbah menetapkan di buku jangan terjadi jual beli sebelum timbang terima kulit itu milik siapa, hak siapa. Begitu teknisnya. Ya. Cukup itu saja. Izin naon? PMK. Oh iya. Jadi kemarin dalam sidang itu kita mendapatkan penjelasan dari ahli karena di hadis itu arbaun la tajuzu fil adhi. Ada 4 aib, ada 4 cacat yang tidak boleh dipakai kurban. Semuanya menggunakan bahasa al-bayinu. Jelas pecakna, jelas sakitnya, jelas pincangna. Nah, dalam menerjemahkan istilah jelas ini secara klinis, penyakit mulut dan kuku ditemukan dalam 2 bentuk gejala. Ada gejala ringan, ada gejala berat. Contoh di antara gejala ringan yaitu si sapi itu mengelepuh kuku tapi tidak sampai copot. Kemudian berair di luar dari kebiasaan. Nah itu namanya gejala ringan. Maka menurut Dewan Hizbah, sapi yang terkena PMK dengan gejala berat itulah yang haram dikurbankan. Sekiranya masih kena tapi gejala ringan, itu boleh karena tidak termasuk yang al-bayin. Nah dalam kerangka ini Dewan Hizbah menyarankan panitia paling tidak sudah ada jaminan dari dinas kesehatan. Minimal divaksin. Seperti kemarin saya cek di Tasik dengan para pedagang jamiah sapi, walaupun ada resiko rada mahal, nu biasana vaksin ngan 50.000, maklum keur usum 250.000 satu kali vaksin. Nah itulah yang gejala ringan. Tapi yang berat mah divaksin ge anger we kamari teh genep nu marawat dan sebagainya, tapi bukan di Tasik. Itu dia di antara contoh. Sekali lagi, PMK gejala berat sampai coplok kuku, kemudian berdampak besar terhadap tadi dinu ieuna parah, kemudian sampai ada organ dan suku, itu yang tidak boleh. Gejala ringan itu sah untuk dikurbankan. Begitu Aniko? Ya. Barangkali masih ada, disilakan. Mangga, Ustaz. Ya. Diulangi. Sedekah kurban dibacakan. Ada sedekah kurban dibacakan. Kurban. Jadi sedekah untuk kurban, kan ayat tabungan kurban, ima ya sedekah kurban. Oh ya, orang bersedekah untuk ya, okay. Program. Lihat Bapak Ibu, karena kurban itu termasuk ibadah maliyah. Sementara ibadah maliyah itu sumber maliyahnya boleh dari siapa saja. Dan inilah solusi yang kita berikan pada sekolah. Semangat untuk berkurban bagus di sekolah kabudak.
Tapi 20.000 ewang jadi domba. Siswana 40. Pante aya eta teh satu domba ku 40. Maka dirobah oleh kita supaya semangat berkorbannya jangan hilang. Yaitu disebutnya sodakoh kurban. Nanti jadi satu hewan ke guru misalkan ucan pernah kurban. Jadi dikonversi dari sodakoh kurban menjadi kurban bagi siapa silahkan tetapkan oleh keluarga. Boleh. Inilah yang Nabi lakukan untuk keluarga Nabi. Contoh begini. Kan kalau kita baca hadis Nabi kurbana ku domba itu pasti tahun pertama disyariatkan kurban dengan 2 gibas. Maksud tahun pertama itu berarti di tahun kedua Hijriah mulai. Kadia ke nama 10 sampai 60 unta. Maka dalam satu event Nabi sodakoh kurban untuk istrinya. Yaitu bakorotan. Tiap istri satu sapi. Nah itulah dalil bolehnya sodakoh kurban. Yang penting nanti siapa calon kurbaninya tinggal ditetapkan. Contoh nih, PZU, kemarin dengan Aniko kita kemana ke NTT ya? Kita lempar ke NTT. Kita mau kurban. Nanti terserah di sana bagaimana distribusinya selama sesuai dengan syariat. Nah maka PZU tinggal menetapkan nanti siapa kurbaninya. Itu boleh. Begitu saudara? Ya. Terakhir asli. Karena jam 9. Ya saudara. Ya. Ya. Berbanding oke. Ya. Ya. Iya. Iya. Tuh. Jadi ini sekali lagi berkenaan dengan tadi ibadah maliyah sama sebetulnya dengan ibadah yang lain yang berbasis maliyah seperti ibadah haji. Bolehkah saya berangkat umroh pakai duit orang? Boleh kan? Karena ibadah maliyah tidak harus dari diri sendiri. Saat saya ibadah haji, diongkosanku Bapak, apakah Bapak menang pahala haji? Tidak, pahala dari sodakoh. Nah sama dalam urusan kurban, yaitu urusan sumber pendanaannya boleh dari siapa saja. Maka orang yang memberikan subsidi dananya mendapat pahala dari sisi sodakohnya. Sementara yang mendapatkan penerima manfaat sodakoh itu dialah yang jadi kurban. Begitu juga yang terkena aturan tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Contoh nih contoh. Saya hayang kurban tahun ayeuna can boga duit. Ka Ustad Amas, teh Ustad Amas, boga teh sasahameun. Gitu. Oke ditanggung renteng lah gitu. Saya leungeun 5, ente 5 entong ditek-tek teu bisa kan? Nggak boleh. Nah karena di hadisnya idza ra'aitum hilaladil hijjah wa aroda ahadukum an yudohiya. Seseorang mau menyembelih berarti yang bersangkutan saja yang terkena, sementara nusodakoh nama tidak terkena aturan tersebut. Sama seperti yang tadi KPZU sahawaya nusodakoh bebas dari aturan tersebut. Itu sekali lagi antara subsidi silang sebagai maliyah dengan dia yang disebut ibadah nusuk, maka aturannya hanya terkena bagi yang kurbannya saja. Itu berkenaan dengan potong rambut, potong kuku. Yang kedua sama dalam urusan
patungan yang tadi. Karena tidak ada nas istirok dalam satu domba. Contoh nih, saya dapat subsidi dari istri. Istri memberikan kepada saya, Bapak nu hayang kurbanina. Umur-umur Bapak can kurban, Mama pan geus gitu. Nah, tarima we ku istri nate, saya yang kurbanina. Maka istri mendapatkan pahala dari sodakoh kurbannya. Nah, itulah yang dimaksud. Gitu, saudaris. Kalau arisan Ustaz? Ya. Arisan itu sudah kita tegaskan. Bade arisan kurban, bade arisan haji, bade arisan umroh. Itu adalah cara perpindahan milik. Kalau menggunakan koclokan sudah pasti ada maisir. Karena perpindahan milik ditentukan oleh undian yang jatuh. Sekiranya tanpa koclokan sudah terjadi pasti akad mix. Yaitu tercipta akad yang tidak jelas, namanya akad murokab. Akad paralel. Disebut siga nginjem padahal bukan, disebut nabung padahal bukan. Disifat sebut merek siga padahal bukan. Nah, maka akadnya menjadi batal. Itulah yang sering Nabi ingatkan. Nahan nabiyu an sabqatain pisabqoh. Jangan satu transaksi disyaratkan harus berlaku jenis transaksi yang lain yang disebut dengan akad mix. Maka entong keur ibadah mah mending sing bersih we. Kurban bade ibadah sing bersih sumberna, bade haji bade ibadah sing bersih, nu puguh akadna sing salamet. Jangan dicampuri oleh hal-hal yang syubhat. Khawatir berdampak tidak sahnya ibadah yang bersangkutan. Begitu Ustaz Amas, ya, karena waktu juga barangkali Bapak Ibu cukup ya. Jadi saya mohon pamit melanjutkan perjalanan pulang karena Tasik lebih dulu dari biasa. Di Jumat pertama Tasik lebih dulu. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dan pertemuan kita pasti setelah Idul Adha ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kegembiraan dengan peluang surga yang demikian berharga agar kita semua meningkat derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan Ustadz tahun baru 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan, kekuatan, istiqomah, dan terus menyebarkan ilmunya kepada kita. Untuk malam ini jelas, dan saya kira penjelasan yang tadi atas jawaban-jawaban Ustadz juga memperjelas pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Termasuk di beberapa instansi Ustadz selalu mengatasnamakan instansinya. Konversi dulu. Iya, makanya dikonversikan. Biasanya Jogja gitu. Bang. Padahal ada kesempatan yang kerja belum kurban, sampaikan ke mereka supaya mereka yang mendapatkan bagian pahala juga untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Termasuk kurban untuk yang sudah meninggal, Ustaz. Kayak motong nakumaha nu mawat gitu. Tidak motong rambut, tidak motong kuku gitu. Maka mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasul. Nah, mudah-mudahan semuanya diterima menjadi udhiyah mabrurah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.